Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Febriani Marisa Malaka. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Citra Bangsa dari Prodi Keperawatan semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa prosedur atau teknik cara pemberian obat melalui beberapa area yang sering dilakukan di rumah sakit maupun dari rumah yang dilakukan oleh perawat. Yang pertama, melalui selang infus. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu sarung tangan 1 pasang, spuit steril 3 mili atau 5 mili, bak instrumen, perlak dan alasnya, bengkok, tempat cuci tangan, kapas alkohol, obat injeksi dalam vial atau ampul, water for injection, daftar pemberian obat, baskom berisi larutan klorin 0,5%. Prosedur dan cara. Yang pertama, memberikan salam dan menjelaskan pada pasien tindakan yang akan dilakukan prosedur serta tujuannya. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan membawa ke dekat pasien, memasang sampiran, menyiapkan alat dan bahan membawa ke dekat pasien. Mengatur pasien senyaman mungkin, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengeringkan dengan handuk bersih, memakai sarung tangan, oplos obat, menggunakan water steril for injection hingga tercampur, selanjutnya tarik menggunakan spuit. Pastikan tidak ada gelembung udara pada spuit dengan cara mencoba spuit terlebih dahulu, lalu simpan pada bak instrumen. Mencari tempat penyuntikan obat pada karet selang atau pada tutup area injeksi pada Vaxofix, memasang pengalas di bawah daerah yang akan disuntik, melakukan swab atau mendesinfeksi karet selang infus dengan kapas alkohol secara sirkular dengan diameter 5 cm, mengklem cairan infus, menusuk jarum ke dalam karet selang infus dengan tangan yang dominan, menarik sedikit menghisap untuk aspirasi apakah jarum sudah masuk selang infus, memasukkan obat perlahan-lahan ke dalam vena dengan kecepatan maksimal 5 cc per menit. Untuk obat-obatan yang pekat sebaiknya dioplos terlebih dahulu menggunakan water steril. Menarik jarum keluar setelah obat dimasukkan, selanjutnya swab lagi menggunakan kapas alkohol. Menarik jarum keluar setelah obat dimasukkan, selanjutnya swab lagi menggunakan kapas alkohol. Periksa kecepatan tetesan cairan infus, membereskan alat, buang alat suntik dan bekas tempat obat dengan benar, buang sampah pada tempat sampah medis, buka sarung tangan dan buang pada tempat sampah medis, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengeringkan dengan handuk atau tisu hingga kering dan bersih, melakukan evaluasi dan respon pasien setelah tindakan dilakukan, dokumentasi tindakan yang telah dilakukan. Yang berikut pemberian obat melalui intravena atau secara langsung. Persiapan alat dan bahan yaitu buku catatan pemberian obat atau kartu obat, kapas alkohol, sarung tangan, obat yang sesuai, spuit 5 mili sampai 10 mili, bak spuit, baki obat, plester, perlak pengalas, karet pembendung atau tonic wet, kasa steril bila perlu. Prosedur kerja, yang pertama mencuci tangan, siapkan obat dengan prinsip 6 benar, identifikasi klien, beritahu klien dan jelaskan prosedur yang akan diberikan, atur klien pada posisi yang nyaman, pasang perlak pengalas, letakkan karet pembendung atau tonic wet,
Pilih area penusuk yang bebas dari tangan, kekakuan, peradangan, atau rasa gatal. Menghindari gangguan absorpsi obat atau cedera dan nyeri yang berlebihan. Pakai sarung tangan. Bersihkan area penusukan dengan menggunakan kapas alkohol dengan gerakan sirkuler dari arah dalam keluar dengan diameter 5 cm. Tunggu sampai kering. Metode ini dilakukan untuk membuang sekresida kulit yang mengandung mikroorganisme. Pegang kapas alkohol dengan jari-jari tengah pada tangan non-dominan. Buka tutup jarum, tarik kulit ke bawah kurang lebih 2,5 cm di bawah area penusukan dengan tangan non-dominan, membuat kulit lebih kencang dan vena tidak bergeser, memudahkan penusukan. Pegang jarum dengan posisi 30 derajat sejajar vena yang akan ditusuk perlahan pasti. Rendahkan posisi jarum sejajar kulit dan tusukkan jarum dalam vena. Lakukan aspirasi dengan tangan non-dominan, menahan barel dari spuit dan tangan dominan menarik plunger. Observasi adanya darah dalam spuit. Jika ada darah, lepaskan tonic wet dan masukkan obat perlahan-lahan. Keluarkan jarum dengan sudut yang sama seperti saat dimasukkan, yaitu 30 derajat, sambil melakukan penekanan dengan menggunakan kapas alkohol pada area penusukan. Tutup area penusukan dengan menggunakan kasa steril yang diberikan betadine. Kembalikan posisi klien, buang peralatan yang sudah tidak diperlukan. Buka sarung tangan, cuci tangan, dokumentasikan yang telah dilakukan. Cara pemberian obat melalui intramuskular. Alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu daftar buku obatan atau catatan dan jadwal pemberian obat. Yang kedua, obat yang dibutuhkan, obat dalam tempatnya. Yang ketiga, spuit dan jarum suntik sesuai dengan ukuran. Untuk orang dewasa panjangnya 2,5 sampai 3 cm dan untuk anak-anak panjangnya 1,25 sampai 2,5 cm. Yang keempat, kapas alkohol. Yang kelima, cairan pelarut atau aquabides steril. Yang keenam, bak instrumen atau bak injeksi. Yang ketujuh, gergaji ampul bila diperlukan. Yang kedelapan, nyerbeken. Yang kesembilan, handscoon 1 pasang. Prosedur yang harus dilakukan yaitu yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, jelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien. Yang ketiga, ambil obat dan masukkan ke dalam spuit sesuai dengan dosisnya. Setelah itu, letakkan dalam bak injeksi. Yang keempat, periksa tempat yang akan dilakukan penyuntikan. Perhatikan lokasi penyuntikan. Yang kelima, desinfekasi dengan kapas alkohol pada tempat yang akan dilakukan injeksi. Yang keenam, lakukan penyuntikan. 1. Pada daerah paha atau fastul lateralitas dengan cara anjurkan pasien untuk berbaring terlentang dengan lutut sedikit fleksi. Yang berikut, pada daerah deltoid atau lengan atas dengan cara anjurkan pasien untuk duduk atau berbaring mendatar lengan atas fleksi. Lakukan penusukan dengan posisi jarum tegak lurus. Setelah jarum masuk, lakukan inspirasi spuit. Bila tidak ada daerah yang tertarik dalam spuit, maka tekanlah spuit hingga obat masuk secara perlahan-lahan hingga habis. Setelah selesai, tarik spuit dan tekan sambil dimasase penyuntikan dengan kapas alkohol. Kemudian spuit yang telah digunakan letakkan dalam bengkok. Catat reaksi pemberian, jumlah dosis dan waktu pemberian. Cuci tangan. Yang berikut, pemberian obat menggunakan intraperitoneal. Alat dan bahan yaitu spuit 1 cc,
beker glass, Aquades, larutan NaCl, Mensit. Prosedur: ambil Mensit dari kandang, jangan lupa menggunakan handscoon. Mensit dipegang pada bagian punggungnya sehingga kulit abdomennya menjadi tegang. Posisikan kepala Mensit lebih rendah daripada posisi abdomennya. Ambil spuit 1 ml, isikan dengan NaCl sebanyak 1 ml. Suntikan agak menepi dari garis tengah dan tidak terlalu tinggi. Setelah itu bereskan alat, cuci tangan, dan dokumentasi. Yang berikut prosedur pemberian obat melalui subkutan. Alat dan bahan, catatan pemberian obat dalam tempatnya, spuit insulin, kapas alkohol dalam tempatnya, cairan pelarut bak injeksi, bengkok. Yang pertama, prosedur yang harus dilakukan yaitu jelaskan prosedur yang akan dilakukan, cuci tangan, bebaskan daerah yang akan disuntikan, bebaskan daerah suntikan bila pasien memakai pakaian berlengan, ambil obat dalam tempatnya sesuai dengan dosis yang akan diberikan, kemudian tempatkan pada bak injeksi, desinfeksi dengan kapas alkohol, tegangkan dengan tangan kiri daerah yang akan dilakukan suntik subkutan, angkat kulit, lakukan penusukan dengan lubang jarum menghadap ke atas membentuk sudut 45 derajat terhadap permukaan kulit. Lakukan aspirasi, bila tidak ada darah, semprotkan obat perlahan hingga habis. Tarik spuit dengan kapas alkohol. Spuit bekas suntikan dimasukkan ke dalam bengkok. Cuci tangan setelah prosedur dilakukan. Catat prosedur pemberian obat dan reseptor klien. Yang berikut, prosedur pemberian obat melalui tetes telinga. Persiapan alat dan bahan yaitu perlak atau pengalas, kapas bulat, obat tetes yang sudah ditentukan, lidi kapas steril, korentang steril, bengkok. Pelaksanaan atau prosedur yang harus dilakukan yaitu mencuci tangan, membantu klien alami posisi tidur miring, telinga yang sakit mengarah ke atas, meletakkan pengalas di bawah bahu klien, membersihkan liang telinga dengan lidi kapas, mengisi pipet dengan obat yang sudah disediakan, menarik daun telinga klien dan diangkat ke atas dengan hati-hati, meneteskan obat melalui sisi atau liang telinga sesuai dosis yang ditentukan, membersihkan bekas catatan obat dengan kapas bulat, merapikan klien dan alat-alat, membersihkan atau membereskan alat-alat, dan mengembalikan pada tempatnya, mencuci tangan, catat hasil tindakan. Yang berikut prosedur memberi obat mata atau obat tetes mata. Alat dan bahan, obat tetes mata yang sudah ditentukan, bengkok, kapas steril, pipet kalau perlu. Pelaksanaan atau prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mencuci tangan. Atur posisi klien duduk atau tidur terlentang dengan ditenggangkan. Bersihkan mata klien dengan kapas basah steril. Muka klien di atas sejajar dengan langit-langit. Membuka kelopak mata bawah dengan telunjuk jari kiri. Tarik kelopak bawah ke bagian bawah. Membuka kelopak mata bawah dengan telunjuk jari. Meneteskan obat mata pada permukaan konjungtiva. Pada kelopak mata bawah, bersihkan sisa obat yang ada di mata dengan kapas basah. Membersihkan alat-alat dan merapikan klien. Perawat cuci tangan dan mencatat hasil tindakan. Yang berikut memberikan obat tetes hidung. Persiapan alat dan bahan yang diperlukan yaitu obat yang disiapkan dengan alat tetes yang bersih, kartu format atau huruf cetak nama obat, bantal kecil bila perlu, tisu wajah, pipet, spekulum hidung, pinset anatomi dalam tempatnya, korentang dalam tempatnya, plester, kain kasa atau balutan, kertas tisu. Langkah atau prosedur. Periksa program obat dari dokter meliputi nama klien,
nama obat, konsentrasi larutan, jumlah tetesan, dan waktu pemberian obat. Yang kedua, merujuk pada catatan medis untuk menentukan sinus mana yang boleh diobati. Yang ketiga, cuci tangan. Yang keempat, periksa identifikasi klien dengan membaca gelang identifikasi dan menanyakan nama klien. Yang kelima, kenakan sarung tangan, inspeksi kondisi hidung dan sinus, palpasi adanya nyeri tekan pada sinus, jelaskan prosedur tentang pengaturan posisi dan sensasi yang akan timbul, misalnya rasa terbakar atau tersengat pada mukosa atau sensasi tersedak ketika obat menetes ke dalam tenggorokan. Atur suplai dan obat di sisi tempat tidur. Instruksikan klien untuk menghembuskan udara kecuali dikontraindikasikan, misalnya risiko peningkatan tekanan intrakranial atau hidung berdarah, memberi obat tetes hidung, bantu klien mengambil posisi terlentang, atur posisi kepala yang tepat, faring posterior, tekuk kepala klien ke belakang, sinus admit atau sphenoid, tekuk kepala ke belakang di atas pinggiran tempat tidur, atau tempatkan bantal di bawah bahu dan tekuk kepala ke belakang. Instruksi klien untuk bernafas melalui mulut. Pegang alat tetes 1 cm di atas nares dan masukkan jumlah tetesan yang diinstruksikan melalui garis tengah tulang ethmoid. Minta klien berbaring terlentang selama 5 menit. Tawarkan tisu wajah untuk mengeringkan hidung yang berair, tetapi peringatkan klien untuk tidak menghembuskan napas dari hidung selama beberapa menit. Membantu klien mengambil posisi yang nyaman. Setelah diabsorpsi, lepas sarung tangan dan membuang supali yang kotor dalam wadah yang tepat. Cuci tangan. Catat pemberian obat, termasuk nama obat, jumlah tetesan, lubang hidung yang dimasukkan obat, dan waktu pemberian obat. Observasi adanya efek samping pada klien selama 15 menit atau 30 menit setelah obat diberikan. Pemberian obat melalui transdermal pads. Alat dan bahan yang digunakan yaitu sarung tangan, obat atau resep yang telah diberikan dokter untuk pengobatan transdermal pads, kapas alkohol, dan baki serta tempat sampah medis. Prosedur yang digunakan yaitu yang pertama, mencuci tangan, mendekatkan alat ke dekat pasien, menyampaikan salam dan juga tujuan, kemudian melakukan tindakan yang pertama, membersihkan area yang akan diberikan obat dengan kapas alkohol, bersihkan secara merata, kemudian diamkan hingga kering secara perlahan. Setelah itu, tempelkan obat pada daerah yang telah diberikan atau area yang ditujukan untuk pemberian obat tersebut. Kemudian mencuci tangan, bereskan alat, dokumentasikan pada buku asuhan keperawatan. Sekian dari pemberian atau tindakan dalam pemberian obat dari saya. Terima kasih. Yang berikut, pemberian salep atau krim. Alat dan bahan, baki dan alas, perlak dan alas, bengkok atau nirbekken, air DTT dalam kom, kapas, sarung tangan, kasa kecil steril sesuai kebutuhan, kasa balutan, penutup plastik dan plester, lidi kapas atau tongue spatel,
Obat topikal sesuai yang dipesankan, krim, salep, lotion, lotion yang mengandung suspensi, bubuk atau powder, spray aerosol. Buku obat, baskom, larutan kloril 0,5% dalam tempatnya, sabun cuci tangan, lap atau handuk, tempat sampah basah dan kering. Langkah-langkah yang pertama, cek instruksi dokter untuk memastikan nama obat, daya kerja, tempat pemberian. Jelaskan prosedur tindakan kepada pasien. Setelah disiapkan pada baki dalam troli, dekatkan alat dan bahan. Susun alat tersebut secara ergonomis berurutan sesuai dengan pemakaian. Cuci tangan di bawah air mengalir, gunakan sabun, kemudian keringkan dan lap dengan handuk atau tisu. Persiapkan posisi klien dengan tepat dan nyaman. Identifikasi klien secara tepat. Pakai sarung tangan. Inspeksi kondisi kulit, cuci area yang sakit, lepaskan semua debris dan kerak pada kulit. Keringkan atau biarkan area kering oleh udara. Bila kulit terlalu kering dan mengeras, gunakan agen topikal. Oleskan agen topikal, krim, salep, atau lotion yang mengandung minyak. Letakkan 1 sampai dengan 2 sendok teh obat di telapak tangan, kemudian lunakan dengan menggosok lembut di antara kedua tangan. Usapkan merata di atas permukaan kulit. Lakukan gunakan memanjang searah pertumbuhan bulu. Jelaskan pada klien bahwa kulit dapat terasa berminyak setelah pemberian. Rapikan klien, kembalikan peralatan yang masih dapat dipakai, buang peralatan yang sudah tidak digunakan pada tempat yang sesuai dan dekontaminasikan alat-alat yang telah digunakan. Cuci tangan menggunakan sabun, bilas dengan air mengalir. Lap tangan hingga kering menggunakan handuk atau tisu. Buat laporan mengenai tindakan yang telah dilakukan. Beritahukan pada klien tentang pengobatan yang telah dilakukan. Pemberian obat melalui transdermal pads. Alat dan bahan yang digunakan yaitu sarung tangan, obat atau resep yang telah diberikan dokter untuk pengobatan transdermal pads, kapas alkohol, dan baki, serta tempat sampah medis. Prosedur yang digunakan yaitu yang pertama mencuci tangan, mendekatkan alat ke dekat pasien, menyampaikan salam dan juga tujuan. Kemudian melakukan tindakan yang pertama, membersihkan area yang akan diberikan obat dengan kapas alkohol. Bersihkan secara merata. Kemudian diamkan hingga kering secara perlahan. Setelah itu, tempelkan obat pada daerah yang telah diberikan atau area yang ditujukan untuk pemberian obat tersebut. Kemudian mencuci tangan, bereskan alat, dokumentasikan pada buku asuhan keperawatan. Sekian dari pemberian atau tindakan dalam pemberian obat dari saya. Terima kasih.